searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Denny Siregar nggak ada takutnya ya. Bahkan Ketua Joman akan melaporkan Denny Siregar pada hari Rabu ini, yaitu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi respon dari Denny Siregar malah, ya kemungkinan Anda tidak menyangka respon Denny Siregar, yaitu dalam sebuah cuitannya, yaitu Denny Siregar ketawa jangan, mau ketawa takut pup, dengan menyertai artikel Noel Joman rencanakan Rabu 9 Maret 2022 akan melaporkan Denny Siregar. Sungguh responnya saya sangat tidak menyangka sekali, respon Denny Siregar malah seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, Denny Siregar menanggapi artikel tersebut, yaitu di sini Denny Siregar juga mencuit nanti kalau laporan nggak diterima karena isinya nggak jelas, terus konvers bilang kalau gua dilindungi rezim. Gitu terus sampai AHY jadi presiden. Nah, bahkan Denny Siregar juga mentweet 44 menit yang lalu, setiap kali mau dilaporkan, gua jadi inget pengalaman pertama. Langsung berhadapan sama 700 pengacara. Heran, kok ganjil ya? Kenapa nggak 1000 aja sekalian? Sekarang udah lupa ngitung disomasi yang keberapa. Kalau lubang, gua ini udah dol karena terlalu seringnya dilaporkan kemungkinan ya. Coba kita lihat komentarnya ini ya. Kurang paham konteksnya apa? Alasan pendukung Jokowi hendak melaporkan DS yang selama ini dipandang sebagai sosok yang membela pemerintahan Jokowi, khususnya terhadap oposisi yang pro khilafah. Kalaupun DS mengkritik pemerintah, saya nilai masih sangat santun. Please think again bro. Ralat bang, bukan pup, tapi poep. Bahasa Belanda tuh. Noel itu kalau diperhatiin terus wajahnya kok kayak RR ya. Bau busuk tercium, dia jadi panik, memake up diri. Kalau udah terjangkit virus ono emang susah. Ngeyelan, mau menang sendiri. Ya tapi kalau dipikir-pikir aneh memang si Noel mau melaporkan Denny Siregar. Tapi dalam berita tadi menyebut jika provokasi penghasutan yang dilakukan Denny Siregar. Apa provokasi tentang Noel untuk dipecat dari komisaris BUMN? Saya juga kurang mengerti penyebabnya apa Denny Siregar sampai ingin dilaporkan oleh Noel ke kepolisian. Dimana menurut saya respon Denny Siregar itu hal yang wajar, mengingat Ketua Joman membela Munarman, menjadi saksi meringankan Munarman. Menurut saya Denny Siregar ya respon yang spontan dan menurut saya hal yang wajar, mengingat Noel adalah ketua Jokowi Mania. Kemungkinan kalau Noel tidak menyandang sebagai ketua Jokowi Mania dan bukan komisaris, kemungkinan ya nggak bakal ditanggapi oleh Denny Siregar. Kemungkinan menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya respon Denny Siregar tersebut menurut saya itu hal yang normal. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Joman akan laporkan Denny Siregar. Respon Denny Siregar malah seperti ini. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer akan melaporkan pegiat media sosial Denny Siregar ke kepolisian. Dia akan melaporkan terkait dugaan tindak pidana provokasi, kebencian dan penghasutan di media sosial. Pelaporan rencananya dilayangkan Noel ke Mabes Polri, Jakarta hari ini pada Rabu 9 Maret sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Melaporkan Denny Siregar atas provokasi, kebencian, penghasutan dan kejahatan di media sosial, kata pria yang akrab disapa Noel itu dalam keterangannya pada Rabu 9 Maret 2022. Noel tak merinci pernyataan apa dari Denny Siregar di media sosial hingga membuat dirinya ingin melapor ke kepolisian. Ia hanya mengklaim pelaporan ini sebagai bentuk pembelajaran atas demokrasi dan penghormatan hak sipil. Noel pun mengatakan sudah membawa sejumlah bukti sebagai pendukung pelaporan oleh Denny Siregar ke kepolisian. Juga tentunya keinginan untuk menjaga damai dan kasih di Ibu Pertiwi, kata Noel. Sebelumnya, Noel telah memberikan peringatan akan menempuh langkah hukum terhadap beberapa orang yang diduga telah menghina dan mencemarkan nama baiknya ke pihak kepolisian pada awal Maret 2022. Namun, kala itu dia tak membeberkan nama yang hendak dilaporkannya. Ia berencana melaporkan ke kepolisian dengan dalih pelanggaran Undang-Undang ITE
Baginya, melakukan penghinaan dan melakukan ujaran kebencian karena perbedaan pendapat tak dibenarkan menurut aturan tersebut. Selama ini saya cukup diam dan sabar karena beredar di medsos dan grup WhatsApp yang menghina dirinya, saya dan martabat. Dari semua itu, saya akan melakukan tindakan hukum siapapun yang terlibat menyebarkan, kata pria yang akrab disapa Noel itu dalam sebuah video. Noel sudah mengizinkan cnnindonesia.com mengutip pernyataannya dalam video tersebut. cnnindonesia.com mengonfirmasi perihal tersebut ke Denny Siregar, namun hingga saat ini belum juga direspon. Bahkan diketahui, kejujuran pada warganet membuat ketua relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer berterima kasih. Pasalnya dalam polling yang dibuat oleh pegiat media sosial Denny Siregar, warganet mutlak menginginkan Denny Siregar ditangkap ketimbang Immanuel Ebenezer dipecat dari BUMN. Polling itu sendiri dibuat Denny Siregar di akun Denny Siregar 7 pada 4 Maret yang lalu. Keterangan polling tertulis, "Ayo taruhan, apakah gua yang ditangkap atau si Noel yang dipecat?" Yang menang dikasih ciuman Manuel. Warganet disediakan dua pilihan, pertama gua ditangkap, dan pilihan kedua Noel dipecat. Hasilnya dari 217.000 pemilih, sebanyak 96% memilih gua ditangkap, sementara yang memilih Noel dipecat hanya 3,5%. Bisa kita lihat polling Buzzer DS, dia meminta netizen memilih apakah memenjarakan dia atau mencopot saya. Hasilnya 97% memilih memenjarakan DS, kata Immanuel Ebenezer kepada kantor berita politik Remo pada Minggu 6 Maret. Baginya, polling ini menandakan bahwa masyarakat sudah cerdas tentang bagaimana menyaring narasi kebencian yang destruktif atau narasi kasih untuk memaafkan. Pria yang akrab disapa Noel ini merasa heran dengan serangan yang terus dilancarkan Denny Siregar usai dirinya memberikan kesaksian meringankan terhadap Munarman. Padahal kesaksian itu bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi dan memaafkan. Buzzer medsos seperti DS ini memelihara kebencian, menjaga konflik untuk kepentingan dompetnya. Harusnya dia berpikir untuk menyetop kegaduhan. Polling yang dia gelar itu menjerumuskan diri sendiri, kata Noel. Menyoal laporan ke kepolisian, Noel yakin bahwa Denny Siregar akan mendekam di tahanan atas perbuatannya menyerang ketua Joman, di mana Denny Siregar menyerang Immanuel Ebenezer karena menjadi saksi meringankan dalam persidangan mantan sekretaris Front Pembela Islam Munarman. Stop kebencian atas dasar keinginan untuk mendapat keuntungan. Dulu Ahok juga kita bela habis-habisan. Denny masih nulis di medsos terus. Sekarang waktunya berdamai. Masyarakat jangan diajak membenci, memaafkan lebih baik. Demikian Noel. Diketahui Sekretaris BUMN sekaligus Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mengaku tak gentar jika dicopot dari jabatannya di PT Mega Eltra karena membela Munarman di persidangan. Pada persidangan kasus tindak pidana teroris atas terdakwa Munarman, Immanuel Ebenezer alias Noel datang sebagai saksi yang meringankan pada 23 Februari lalu. Noel mengatakan kehadirannya sebagai saksi adalah keinginan pribadi. Ia juga berkeyakinan Munarman bukan seorang teroris lantaran dia tidak pernah mendengar suatu seruan yang disampaikan oleh Sekretaris Umum FPI itu untuk memusuhi negara maupun melakukan gerakan inkonstitusional. Hal ini yang kemudian membuat pegiat media sosial Denny Siregar meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot jabatan Noel. Mas Erick Thohir, pecat aja si Noel dari jabatan komisaris. Pembela teroris kok dikasih makan, tulis Denny Siregar. Mendapat pernyataan seperti itu, Noel mengaku tak gentar mesti harus dicopot dari jabatannya. Saya nggak ada urusan sama jabatan saya sekarang. Soal saya tanpa jadi komisaris pun saya sudah bisa hidup, tegas Noel pada jaringan suara.com. Kalau mereka mau ambil komisaris saya ambil aja, nggak ngaruh. Kita ini aktivis, kita punya komitmen kebangsaan. Kalau cuma jabatan ambil saja, nggak ada urusan. Noel pun balik menantang Denny Siregar. Menurut Noel, Denny kerap mengeluarkan narasi liar yang justru memecah belah ini. Ini orkestrasi liar ini yang dimainkan oleh Denny Siregar. Denny Siregar, boy, ingat narasi perpecahan ini, Anda akan bertanggung jawab. Ini aktivis media sosial yang ideologinya ideologi konten. Mana ngerti tentang Pancasila, mana ngerti soal kebangsaan, ucap Noel. Baru-baru ini sebuah video yang memperlihatkan Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mengaku akan melaporkan pegiat media sosial Denny Siregar ke aparat kepolisian. Viral di media sosial, video Immanuel Ebenezer mengaku bakal melaporkan pegiat media sosial Denny Siregar itu usai diunggah pengguna Twitter lelaki sunyi.
seperti dilihat pada Kamis 3 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengutip ulang pernyataan Emmanuel Ebenezer dalam video itu yang menegaskan akan melaporkan Denny Siregar. Adapun pelaporan terhadap Denny Siregar yang bakal dilayangkan Ebenezer itu berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan. Selain itu, kata netizen Ebenezer dalam tayangan video itu juga meyakinkan publik bahwa suatu saat nanti Denny akan ditangkap aparat. Ebenezer, kali ini saya akan melakukan hak konstitusi saya berkaitan perbuatan tidak menyenangkan dari Denny Siregar. Akan saya laporkan. Saya yakinkan suatu saat Denny Siregar akan ditangkap. Lihat aja nanti. Cuit netizen lelaki sunyi.